Kami tetap percaya Amen. Tuhan dahsyat. Amin. Tahun ini tahun yang luar biasa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya semua kita berkata Amin. silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya ucapkan selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semua. Saya kena delay dari Surabaya, saudara. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Tahun 2025 saya beri nama tahun yang cemerlang. Bilang, tahun yang cemerlang. Saya ambil dari Efesus 5 ayat 27. Saya doakan tahun 2025, bisnis saudara makin cemerlang. Keluarga kita cemerlang. GSCS makin cemerlang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita baca dari Efesus 5 ayat 27. Di situ ada kata Tuhan ingin kita menjadi mempelai yang cemerlang, yang tidak bercacat, tidak berkerut. Ya, kita berdiri di hadapan Tuhan menjadi orang-orang yang kudus. Ayo kita baca sebagai ayat pembuka. Mohon maaf, tapi saya lihat WL di GSCS ini semua profesional. Ya, bisa membawa jemaat terus merasakan hadirat Tuhan. Nanti di surga kita nyanyi 24 hour. Kita menyembah Tuhan. Di surga udah gak ada khotbah. Jadi kita latihan suasana surga hari ini. Amin. Efesus 5 ayat 27 kita baca bersama-sama. Ya, kita teriak, kita katakan sebagai suatu hal yang kita imani. Cemerlang. Semua bilang cemerlang. 2, 3. Ya, terus ya, tidak ada cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Semua yang percaya katakan amin. Cemerlang, katakan jemaat tahun ini harus menikmati berkat dari Tuhan. Ya, menjadi jemaat yang cemerlang. Katakan amin. Ya, tadi saya udah siapkan khotbah di multimedia. Ya, ayo saudara, tahun ini kita lewati suatu jalan yang kita nggak tahu. Jalan ini belum pernah kamu lalui. Kita nggak tahu ada apa di tahun ini. Ya, yang pasti tahun ini penuh bahaya. Ya, Paulus pernah berkata, aku dalam perjalanan menghadapi bahaya. Ya, bahaya banjir, bahaya di kota, dalam kota, luar negeri, dimanapun ada bahaya. Bahaya dari saudara-saudara palsu. Ya, banyak kepalsuan. Kelihatannya teman baik, kelihatannya saudara, tapi sebenarnya bukan. Saya pernah ditelepon satu orang, dia kelihatannya baik dengan saya, dia tertawa, dia memuji saya, dia bilang GSCS luar biasa. Oke, saya bilang terima kasih ya, udah ya, shalom Tuhan berkati. Rupanya dia lupa matiin yang merah. Jadi teleponnya nyala, saudara. Saya kaget, saya syok. Ternyata dia tuh maki-maki saya, saudara. Dia ngutuki saya. Ya, dia ngumpat. Saya bilang sama istri saya, sini saya. Saya kalau manggil istri saya itu saya. Walaupun udah nikah lebih dari 30 tahun tetap saya. Ya, suami istri itu harus selalu romantis. Kemesraan janganlah cepat berlalu. Halo, amin. Ya, saya sering bergurau dengan istri saya. Di mobil, kadang-kadang saya rangkul dia, saya peluk dia. Dia teriak-teriak, aduh, sungkan dilihat orang. Saya bilang, udahlah, ya, dunia milik kita berdua, yang lain ngontrak. Ya kan? Nah, saudaraku, saya kaget, istri saya dengar, dia caci maki saya. Saya bilang, ini saudara palsu ini. Ya, ayo kita baca di 2 Korintus, pengalaman dari Paulus, ada 7 macam bahaya. Tapi jangan takut, Tuhan adalah gunung batu keluputan. Semua bilang, gunung batu
keluputan. Inilah Tuhan kita. Tempat itu dinamai gunung batu keluputan. Ya. Dalam bahasa King James ditulis Selaham Malekot. Ucapkan Selaham Malekot. Gunung batu keluputan. Mungkin kita tahunya lagu ini. Bahwa Tuhan juga. Nyanyi. Gunung batuku. Bam 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 bam. Bahwa Tuhan juga. Yang bisa nyanyi. Kota bentengku. Oh, oh, bahwa Tuhan juga. Oh, 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 penolongku. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Oh, 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 aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia. Tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Dapat perlindungan yang tinggi. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tempat itu dinamai gunung batu keluputan. Tuhan meluputkan kita. Bahaya banyak, tapi diluputkan. Katakan, Selaham Malekot. 2, 3. Selaham. Itu ada di King James. Kalau saudara punya bahasa Inggris, saudara buka. Bukan hanya bahasa Ibrani. Di King James ditulis Selaham Malekot. Diluputkan. Ya, saudara tahu nggak? Orang Majus sedang dalam bahaya. Sejak mereka tanya kepada Herodes, orang-orang Majus dalam bahaya. Di mana raja baru lahir? Herodes udah mangkel. Herodes udah sakit hati. Saya raja, tanya raja lain. Wah, ya, ini orang ini cari gara-gara ini dengan saya. Ya, saudara-saudaraku, apalagi orang Majus datang ke sana, ke Bethlehem. Yang suruh Herodes memang. Coba kamu datang ke sana. Nyembah Yesus lagi. Ya, memberi kado, hadiah. Ya kan? Emas. Saya tahu Herodes lihat. Ini ada emas panjang-panjang balok. Ini punya siapa ini? Untuk siapa ini? Untuk Yesus. Wah. Orang Majus ini seperti wong Jawa bilang nangeni macan turu. Banguni macan tidur. Orang Majus cari gara-gara. Herodes yang satu ini murka. Herodes yang satu ini pernah membunuh anak kandungnya sendiri. Dan salah satu istrinya. Karena dicurigai akan menggeser dia. Ya, menyaingi dia. Saya sebagai pendeta, sebagai orang tua, saya tidak pernah merasa tersaingi dengan anak-anak saya. Anak-anak saya dipakai Tuhan luar biasa. Dr. Andrew di sini dipakai Tuhan dahsyat. Dr. Michael di Surabaya luar biasa. Dia yang terakhir Dr. Gigi Timothy udah hampir selesai, udah skripsi. 3 saya sekolahkan dokter. Karena mulai dari kecil saya lihat punya bakat dokter. Badoke Banter. 3 dipakai Tuhan dahsyat. Luar biasa. Saya nggak pernah merasa iri. Tidak pernah merasa tersaingi dengan anak-anak saya. Dr. Gigi Timothy kalau khotbah, pakai bahasa Inggris. Luar biasa. Orang bilang, Pak keren anak yang terakhir. Pak kalah loh. Oh iya memang. Dia Inggrisnya cas cis cus. Kalau saya Inggrisnya skubidu. Karena waktu pelajaran Inggris saya sering nggak masuk. Saudara. Herodes yang satu ini, ya, saudara tahu nggak? Herodes, namanya Herodes, ada Herodes Agung, ada Herodes Agripa, ada Herodes yang pernah memotong kepalanya Yohanes Pembaptis. Herodes yang satu ini suka ganggu istri orang. Dia ambil istrinya Herodes Filipus. Sebab itu kalau orang suka ganggu istri orang, ganggu suami orang, iku jenenge bedes. Bedes, tahu bedes? Keturunan
Herodes. Namanya Herodes ini jelek. Kemarin ada yang waktu baptis, Pak saya boleh minta nama enggak untuk baptis? Nama boleh. Saya minta nama Herodes Pak. Waduh enggak salah ya nama Herodes. Ya kalau jelek satunya Pak, apa? Firaun. Waduh, kamu kok ngeri pakai nama Firaun, jangan dong. Ya terakhir Pak, apa? Nebukadnesar. Wah, ya ada satu bapak tinggi 186, saudara. Saya 171, jadi 186. Saya waktu baptis lihat dia tuh ndangak gini, saudara. Selesai dia bilang, Pak saya request nama baptis sendiri. Boleh? Siapa kok? Sakeus. Siapa? Saya lihat dia dari atas sampai bawah. Sakeus. Nggak pernah dengar kok cerita Sakeus. Coba buka Lukas 19. Sakeus badannya pendek, orang itu kaya, kepala pemungut cukai. Sudah sampai selesai saya bilang, gimana kok? Mau pakai nama apa? Tetap Sakeus Pak. Kata. Ya udah 186 namanya Sakeus, saudara. Saudaraku, Herodes ini tidak akan membuyarkan orang Majus pulang. Tapi Tuhan kita gunung batu apa tadi? Keluputan. Bilang gunung batu keluputan. 2, 3. Gunung batu. Katakan Selaham Malekot. Ayo 2, 3. Selaham. Nanti pulang di mobil sambil nyetir. Selaham Malekot. Gunung batu Coba baca ayatnya. Harus ada dasar ayat. Kalau enggak saudara pikir nih Pak Pendeta ini khotbah kok ya aneh-aneh. Ya. Dalam 1 Samuel 23 ayat yang ke-28. 1 Samuel 23 ayat yang ke-28. Ayo kita baca 2, 3. Maka berhentilah Saul mengejar Daud. Semua baca? Dan iya. Dikatakan itulah sebabnya orang menamai tempat itu siapa? Itu Tuhan. Tahun ini banyak bahaya. Tahun ini sulit. Ya, perang siap akan terjadi. Pandemi akan lebih dahsyat. Diramalkan akan ada pandemi yang lebih ngeri dari corona, dari COVID. Apapun boleh terjadi, yakinlah. Tuhan akan luputkan saudara dari segala bahaya. Katakan yes. Coba baca tentang bahaya-bahaya tadi, belum sempat. 2 Korintus 11, 26. Bahaya penyamun, perampokan, penembakan. Wih, ngeri. 2 Samuel 11 ayat 26. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dalam perjalananku aku sering diancam. 1, ada bahaya banjir, ada bencana, akan ada tsunami lagi, akan ada ya sesuatu yang mengerikan. BMKG sudah memberi peringatan, hati-hati, ya hati-hati. Hujan sekarang ini hujannya udah nggak normal. Bahaya banjir, bahaya apa lagi? Perampokan, penembakan, bahaya dari pihak orang Yahudi, dari pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di tengah laut, bahaya, banyak bahaya tahun ini. Tapi jangan takut, jangan kecil hati. Saya ingin jemaat GSJS Jakarta jadikan Tuhan sebagai gunung batu keluputan. Selaham, boleh minta tolong? Semua teriak, Selaham Malekot. Ya, itulah sebabnya kita harus jadi seperti kelinci yang membuat rumahnya di gunung batu. Ada 4 binatang terkecil kata Amsal. Semut, ya, binatang yang tidak kuat. Memang tidak ada obat kuat cap semut. Minumlah obat kuat cap semut, nggak laku sudah. Obat kuat cap banteng, cap gajah, cap badak, cap singa, ya kan? Nggak ada. Tapi kita suruh belajar sama si semut, ya kan? Suruh belajar kepada pelanduk kelinci. Sebab itu kalau saudara mau dapat kelinci, selalu datang ke mana?
Kalau di Surabaya kita ke Batu, ke Sengkaling, Songgoriti. Kalau di Jakarta kemana? Puncak ya, banyak kelinci kan? Ayo kita sadar kita lemah, kita nggak berdaya. Ya, kita bilang Tuhan, saya perlu Engkau. Katakan Tuhan, saya perlu Engkau. Amin. Kita perlu Tuhan. Jangan merasa sombong, saya bisa, saya kuat, saya hebat, saya pengalaman. Saya udah profesional, jangan. Kemarin saya khotbah di hadapan orang-orang kaya yang bukan Kristen. Karena salah satu saudaranya meninggal. Saya katakan manusia dari tanah akan kembali menjadi tanah. Saya ambil pasir, saya siramkan ke peti jenazah. Semua ini bukan Kristen, cukong-cukong, konglomerat Surabaya. Saya bilang ini tanah, innanillahi wa inna ilahi rojiun. Kita dari tanah, biar lu ganteng cantik tanah, nggak percaya coba digosok badannya, keluar apa? Bolot, keluar daging, tanah. Situ ada yang bilang, Pak, orang ini selalu bikin masalah, Pak, selalu bikin ribut. Mungkin dibuat dari tanah sengketa. Orang ini Pak suka nakut-nakutin orang kalau ngomong, suka serem Pak. Mungkin dari tanah kuburan. Yang satu ini Pak, orangnya suka jalan-jalan, suka shopping. Mungkin dibuat dari tanah abang. Ya kan? Saya ambil bunga, saya katakan manusia seperti rumput, saudara. Seperti bunga, kecantikannya, kehebatannya, kesuksesannya. Pagi tumbuh, sorenya menjadi layu. Saya siramkan bunga di peti jenazah. Jangan sombong. Kalau saudara kaya, saudara cantik, ingat Anda cantik, ganteng. Wajah Anda, wajah kita terakhir adalah tengkorak. Wajah kita terakhir apa? Anda boleh kaya, punya mobil apa? Rolls Royce. Anda punya mobil Porsche, punya mobil Jaguar, Range Rover. Satu kali mobil kita terakhir adalah mobil jenazah. Jangan sombong. Anda punya gelar banyak, nanti gelar kita terakhir adalah almarhum. Kalau perempuan almarhumah, kalau bencong aluminium. Udah, saya cuma bilang, tahu nggak kenapa orang kaya itu ada di tempat siksaan? Dia masuk di tempat siksaan bukan karena dia kaya. Tuhan nggak anti orang kaya. Alkitab banyak mencatat orang kaya. Abraham kaya, Ishak sangat kaya, Yakub kaya raya, Ayub terkaya, Salomo nggak ada yang nandingi kekayaannya. Ya, Sakius kaya, saudara dan saya juga kaya. Tapi kenapa dia masuk tempat siksaan? Tuhan bukan seperti Robin Hood, pahlawan dan anti dengan orang kaya. Tuhan gak anti orang kaya. Di surga banyak orang kaya. Dia masuk tempat siksaan karena dia terlambat. Semua bilang, karena apa? Terlambat. Dia mau berseru nama Yesus, nama Tuhan, Bapak Abraham. Dia kenalnya Bapak Abraham. Itu setelah di tempat siksaan baru dia berseru. Terlambat. Selama hidupnya dia gak pernah berseru Tuhan. Selama hidupnya dia cuma teriak, duit, duit. Setiap hari cari duit. Hasilnya apa? Dia susah, saudara. Karena cari duit. Duit, duit. Seperti kereta api dulu. Duit, duit. Bunyinya belnya lalu jalan. Susah, 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 susah. Kita anak Tuhan ciptaan baru. Lain mesinnya udah diesel. Sukses, 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 sukses. Klaksonnya tiao tiao, tiao tiao, cetiao, cap tiao, ngopek tiao, paling enak kue tiao kata. Siapa yang percaya kita ciptaan baru? Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudaraku, saya tidak perpanjang khotbah, tapi satu hal Tuhan janji, ya, kita akan mengalami tahun cemerlang. Semua bilang tahun cemerlang. Amin. Ya, sebab itu di dalam kitab Yosua ya dikatakan kamu harus melewati
jalan yang belum pernah kamu tempuh. Kita nggak tahu jalan ini ada apa. Ya, tapi pesan Tuhan begini, kamu harus mengikuti tabut perjanjian. Saya berikan gambar tabut ke Cirahel multimedia tadi saya kirim. Ini kamu ikuti tabut perjanjian. Ikuti ini. Saya harap setiap jemaat mengikuti tabut ini. Ya, kenapa harus diikuti? Coba buka dulu. Yosua pasal yang ketiga. Ini poin terakhir. Yosua pasal yang ketiga. Saya harap jemaat mengikuti tabut perjanjian. Ya, karena ini jaminan kemenangan buat kita. Yosua pasal 3. Ayo sama-sama kita buka di ayat yang ketiga. Ya, saudara yang baca, yang punya, ayo kita baca sama-sama. Yosua pasal 3 ayat 3 dan 4. Ya. Yang mau diberkati bilang yes. Mau diberkati? Bilang cemerlang. Yang semangat jangan cemerlang. Ini dingkluk saudara. Sambil lihat ke atas, cemerlang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, saya digerakkan Tuhan untuk mengajak saudara baca Yosua pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan keempat. 2, 3. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, kamu juga harus berangkat dari tempatmu. Dan ayat 4, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jalan itu namanya apa? Jalan itu namanya 2025. 2000 kita nggak tahu. Yang udah kita lewati 2024. Kalau kita nggak pernah lewat jalan, kita nggak tahu itu ada jalan lubang, ada polisi tengok-tengok, ada jalan yang bergelombang, ya kita nggak tahu. Jadi jalan ini misterius. Dulu saya punya teman ke Bromo, Surabaya kan terkenal Jawa Timur gunung. Naik mobil dengan teman-teman, dengan keluarga, rupanya dia nggak tahu jalan itu. Belum pernah lewat. Begitu dia tancap gas masuk jurang. Boom, masuk sudah. Satu mobil hancur semua. Remuk tulang belakangnya patah, kakinya patah. Jalan itu belum pernah kamu lewati. Tapi jangan takut. Engkau harus mengikuti apa tadi? Tabut. Tampilkan. Ini harus diikuti. Mengapa? Ada apa itu? Di dalam tabut ini ada 3 alat. Ini yang membuat tabut ini harus diikuti. Sudah. 1, ada buli-buli emas berisi mana. Buli-buli berisi apa? Mana. Mana itu roti. Firman. Yang menimbulkan iman. Bicara tentang iman yang sempurna. Bilang, iman yang sempurna. Tuhan ingin tahun ini kita punya iman. Ikuti tabut. 2, tongkat Harun yang bertunas. Tongkat ini udah mati. Tongkat ini udah kayu yang gak punya akar. Sudah dipotong. Sudah dibentuk. Tiba-tiba bisa keluar tunas. Berbunga, berbuah. Bicara tentang pengharapan yang sempurna. Udah mati, udah nggak ada harapan. Ya, ketika dibawa ke hadirat Tuhan, bertunas. Saya harap tahun ini tidak ada yang putus harap, tidak ada yang putus asa. Semua punya pengharapan. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Manusia satu-satunya yang diciptakan Tuhan diberi pengharapan. Yang lain nggak ada.
Tapi justru manusia sering kehilangan pengharapan. Contohnya, pernah nggak saudara lihat seekor bebek gantung diri? Pernah? Kalau bebek digantung di restoran Cina banyak. Namanya bebek packing. Yang suka gantung diri siapa? Manusia. Kate Spade, perempuan cantik, terkenal, famous. Saudara kalau ke Takashimaya, masuk tempat shopping sebelah kanan Kate Spade. Siapa yang nggak tahu kehebatan Spade? Punya mansion, punya jet pribadi. Semua pria kepingin tidur dengan Kate Spade. Dia ditemukan gantung diri di kamar mandi di rumahnya, di bedroomnya. Saudaraku, manusia sering kehilangan pengharapan. Ya, siap pernah lihat seekor sapi tidur di atas rel kereta api? Pernah? Nggak pernah. Yang sering tidur di atas rel kereta api siapa? Manusia. Yang putus asa, yang dikejar-kejar hutang nggak bisa bayar, tidur di rel supaya dilindas kereta api. Hari ini saya doakan jemaat punya pengharapan, tongkat yang bertunas. Dan yang ketiga, dua loh batu, bicara tentang kasih yang sempurna. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, loh batu pertama, ya, dan loh batu yang kedua, kasihlah sesamamu mulai dari hormat orang tua, jangan membunuh, jangan mencuri. Ayo, jangan mencuri, termasuk mencuri milik Tuhan. Perpuluhan, jangan. Ayo kita belajar tahun ini kembalikan perpuluhan. Ya, saudara diberkati. 10, Tuhan minta 1/10, bagian terkecil. Hanya satu. Tuhan gak minta 2/10. Tuhan hanya minta satu aja. Masa lu gak rela? Ya, Tuhan ingin kita belajar mengembalikan. Di YouTube bilang gak perlu perpuluhan. Saudara jangan ikutin YouTube. Nanti gak bisa ke surga. Ikuti firman aja. Pasti selamat. Kok gak ada amin? Pasti selamat. Ikuti ini aja. Di YouTube orang ngomong ngawur-ngawur. Supaya viral. Oh gak perlu. Saya bilang Alkitab bilang perlu, kok lu ngomong gak perlu sih? Ikutin ini loh. Ini Kompas yang gak pernah salah. Tepuk tangan untuk firman Tuhan. Jangan mencuri, jangan berdusta, jangan ingin barang orang. 10 harus hafal. Ya, 10 harus hafal ini. Ucapkan. 1, jangan ada padamu ilalah. 2, jangan membuat patung dan 3, jangan menyebut nama Tuhan dengan. 4, ingatlah hari. 4 ini untuk Tuhan. Cinta kepada Tuhan. Ya, 5, hormatilah. Ayo ibu. 6, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan 10, jangan ingin milik orang. Jangan ingin suaminya, jangan ingin istrinya, jangan ingin hartanya. Jangan. 10, harus hafal luar kepala. Pelayan-pelayan Tuhan semua harus hafal 12 murid Yesus. Hafal? Saya punya teman waktu ujian, sebutkan 12 murid Yesus. Dia grogi, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Itu 12 bulan bro, 12 murid Yesus. Saya tunjukkan ayat terakhir. Di tabut itu ada 3 alat. Ya, saya berdoa kita ikuti tabut perjanjian. Saya yakin kita akan sampai 31 Desember 2025 dengan selamat. Dengan selamat, amin. 2025, 31 Desember semua masih hidup. Semua masih kuat. Semua gak ada yang putus asa, amin. Ayo baca sebagai ayat-ayat terakhir. Sebentar kita akan tutup di dalam doa. Saya harap Ibrani 9 ayat 4. Kita baca. Ibrani pasal 9 ayat yang keempat. Ini pesan Tuhan di tahun baru. Ya. Yang banyak, Pak, pesan Tuhan apa? Ya ini. Ayo baca 2, 3. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya
disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan satu, buli-buli emas. Stop, apa itu? Iman yang sempurna. Lalu tongkat Harun, apa itu? Pengharapan yang udah mati, nggak ada harapan, bisa bertunas. Ketiga, dan loh-loh batu yang bertuliskan apa? Apa itu? Kasih yang tiga hal. Iman, harap, kasih. Ini aja. Kalau kita ikuti ini, kita selamat. Katakan yes. Iman yang sempurna. Pengharapan yang sempurna. Kasih yang tabut ini sekarang ada di mana? Kalau tabut ini ya diangkat oleh Tuhan naik ke surga. Kalau tabut ini tidak diangkat ke surga, tabut ini akan jadi jimat baru, berhala baru untuk orang Kristen. Karena orang Israel itu kalau perang bawa tabut, saudara, benar, dan selalu menang. Hanya waktu zaman Imam Eli, Tuhan marah kepada Hofni dan Pinehas. Sempat tabut ini dirampas oleh orang-orang Filistin. Apa yang terjadi? Orang Filistin diserang tikus. Tikus keluar semua. Seluruh kota Asdod diserang tikus. Saudara, bayangkan. Ya, kalau tikus-tikus keluar dari rumah saudara, dari lubang-lubang ya, di kamar mandi, di lubang-lubang tempat cuci, saudara pasti akan ngeri. Ya, malam itu tabut itu ditaruh di rumah kuil, Dagon, rumah berhala. Besok pagi patungnya jungkel, patungnya apa? Jatuh. Jatuh patungnya. Dia berdirikan. Malam kedua, patung itu jatuh dan hancur. Hari itu rumah berhala bangkrut, ditutup, nggak pernah buka lagi. Tabut ini dahsyat, saudara. Akhirnya dikembalikan oleh orang Filistin. Ya, waktu itu Daud memakai pedati, Usa akan membawa pulang. Ternyata Usa salah. Ya, nggak boleh ya dinaikkan pedati. Tabut itu harus dipikul. Semua bilang harus apa? Yang tanggung jawab manusia, bukan hewan. Pedati yang tanggung jawab hewan. Pikul. Ya. Akhirnya Daud marah kepada Tuhan. Tabut ini dititipkan rumahnya Obed Edom. Semua bilang, Obed, 3 bulan Obed Edom jadi konglomerat. 3 bulan Obed Edom diberkati. Saya doakan 3 bulan setelah hari ini Anda akan terima berkat yang luar biasa. Bilang 3 bulan. Tuhan kalau memberkati gak lama-lama, sankoye, 3 months. Terima itu. 3 bulan lagi engkau terima rumah baru dari Tuhan. Ini Alkitab loh. Sampai Daud iri diambil. Oke, itu ceritanya panjang sekali. Ya, tapi saya tutup. Tabut ini sekarang diangkat Tuhan ke surga. Kemana? Kalau nggak diangkat jadi jimat, jadi berhala. Hati-hati ya. Jangan kita jadikan simbol-simbol Kristen itu jadi jimat. Teman saya, anaknya sakit panas, babynya dikompres Alkitab. Saya kaget, ini bayi loh, ndase si empuk, seperti Pastor Dr. Andrew dan Pastor Jessica punya simponi. Baby yang lucu sekali. Ya, istri saya suka kangen sama cucunya simponi. Yang di Surabaya namanya Tiffany. Kenapa? Karena maknya namanya Lani. Ya, mungkin Nini, tapi itu nggak kebetulan, nggak direncanakan sih. Bayi kepalanya empuk dikompres Alkitab. Saya tanya kenapa? Ini Pak sakit panas Pak, nggak sembuh-sembuh. Siapa tahu dikompres Alkitab sembuh. Wah bahaya ini. Perjamuan suci, oke saya percaya tubuh dan darah Yesus punya kuasa. Amin. Tapi jangan dijadikan jimat. Teman saya di tasnya yang Hermes itu apa? Hermes. Mahal atau murah? Mahal loh.
Anda boleh punya uang, boleh beli tas Hermes. Yang penting jangan hati saudara herpes. Tahu herpes? Penyakit kulit. Ya, dia bawa perjamuan suci di tas Hermes. Saya bilang, untuk apa? Kalau saya pusing, minum perjamuan suci. Ya, saya gigi cekot-cekot, minum perjamuan suci. Saya bilang, kamu jadikan perjamuan suci ini berhala nanti. Enggak boleh. Ada lagi yang salib dijadikan berhala. Setiap hari disembah, salib Yesus, salib Yesus. Malah dia tidur bantalnya diisi salib. Apa? Supaya mimpinya bagus nanti malam. Jangan jadikan itu berhala. Tuhan nggak mau. Baca ayat penutup, pemain musik, singer, sang leader boleh naik, kita akan akhiri. Wahyu 11 ayat 19. Tabut ini ada di mana? Ini pertanyaan kan? 2, 3. Lalu Wahyu 11 ayat 19. 2, 3. Lalu terbukalah bait suci Allah yang di mana? Yang di mana? Surga, dan kelihatanlah, Wahyu 11 ayat 19. Ayo kita baca Wahyu 11 ayat 19. Sama-sama. Lalu terbukalah bait suci Allah yang di mana? Surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan kilat pun memancar, bunyi guru menderu, terjadilah gempa bumi, dan diangkat Tuhan ke surga. Dipindah dari tadinya di Israel, Palestina, yang selalu membawa kemenangan, diangkat, masuk. Sebab itu saya harap kita ikuti tabut ini. Katakan amin. Ulangi, buli-buli emas berisi mana? Iman yang saudara harus punya iman yang mantap. Jangan jadi Kristen imannya gampang berubah. Oh, udah gak Kristen-Kristenan saya. Loh, ngapain? Udah saya gak GSJS-an. Yang lebih parah, saya gak Andrew-Andrewan. Loh, memangnya Anda mau Andrew-Andrewan? Ya, jangan. Imannya harus sempurna. Iman yang tidak akan berubah. Imanmu gak akan goyah. Kok gak ada amin? Sekali Yesus, tetap Yesus. Gak akan berubah. Saudara ikuti tabut. Yang kedua, punya tongkat Harun yang pengharapan, yang apapun terjadi jangan putus asa, tetap punya pengharapan. Dan yang ketiga, dua loh batu, kasih yang sempurna. Ayo kita nyanyi.